Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai analisis sentimen pengguna aplikasi TikTok di Google Play Store dengan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Nama anggota kami yang pertama ada Indra Parayoga dengan NIM 115, ada Zendi Yudan Purnama dengan NIM 124, ada Marcella Indarwati dengan NIM 167, saya Devia Rahma NIM 145. Untuk pertama, konsep dasar analisis sentimen pengguna aplikasi TikTok di Google Play Store menggunakan metode LSTM bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen positif dan negatif dalam ulasan pengguna. LSTM yang efektif dalam memproses data urutan seperti teks akan menganalisis ulasan untuk menilai opini pengguna, memberikan wawasan yang berguna bagi pengembang untuk meningkatkan aplikasi TikTok. Selanjutnya ada dataset. Dataset berupa data teks yang diambil dengan cara scraping dari Google Play Store pada aplikasi TikTok menggunakan Google Play Scraper yang meliputi ID, user image, review, rating, dan review yang disukai. Data review yang diambil berjumlah 20.000 data. Selanjutnya adalah algoritma. Kami menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Kemudian terdapat tahapan algoritma. Yang pertama adalah pengumpulan dataset dengan cara scraping. Yang kedua, pelabelan data. Data dilabeli dengan menentukan bahwa rating di atas 4 maka positif dan rating di bawah 3 maka negatif. Yang ketiga merupakan pre-processing. Tahap pre-processing meliputi case folding, stop word, slang, stemming, dan juga tokenizing. Yang keempat adalah pengujian metode. Yang kelima adalah validasi hasil. Kemudian untuk hasilnya dapat kita dapatkan dari proses pemodelan ataupun proses pengujian dengan menggunakan metode long short term memory didapat dari data train dan juga data test dari yang paling tinggi untuk akurasinya dengan data train 90 dan data test 10 itu akurasinya 0,813302%, dan untuk precisionnya yang paling tinggi di data train 80 dan di data set 20 dengan akurasi dengan precision 0,809543%. Kemudian untuk yang recall-nya yang paling tinggi di data train 90 dan data size 10 didapat sebesar 0,842508%, dan untuk F1 score-nya didapat di data train 90 dan data size 10 dengan jumlah 0,821162%. Selanjutnya masuk dalam tahap validasi. Di sini validasi menggunakan confusion matrix. Terlihat dalam lampiran terdapat uji validasi confusion matrix untuk setiap pembagian data splitting mulai dari 90% data train hingga 10% data train. Dari hasil uji sebelumnya didapati bahwa akurasi paling tertinggi terdapat pada pembagian data train 90% dengan data test 10%. Pada validasi confusion matrix didapat bahwa hasil tersebut memiliki hasil yang terhitung sangat akurat dengan pembagian seperti berikut dalam tabel. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari pengujian kali ini berdasarkan hasil analisis dengan metode long short term memory atau LSTM pada epoch 9 model dengan ukuran data train 90% dan data set 10% menghasilkan akurasi tertinggi yaitu 0,813302%. Selain itu, model ini juga menunjukkan nilai precision sebesar 0,800872%, recall-nya 0,842508%, dan F1 score-nya 0,821162%, yang mencerminkan keseimbangan antara akurasi dan kemampuan model dalam mengidentifikasi sentimen positif dan negatif pada ulasan pengguna aplikasi TikTok di Google Play Store.
Oleh karena itu, model dengan konfigurasi ini memberikan performa terbaik dalam analisis sentimen berdasarkan hasil yang diperoleh. Baik, sekian, terima kasih. Kami akan lanjutkan untuk demo di Google Colab-nya. Berikut ini adalah pengimplementasian algoritma. Yang pertama yaitu adalah pengambilan data melalui Google Play Scraper. Kemudian didapatkan total komentar 20.000. Setelah itu didapatkan pula skor dan masing-masing frekuensinya. Lalu berikut ini adalah rating komentar dalam bentuk grafik, ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah pelabelan data, yaitu jika skor 1 sampai dengan 3 itu merupakan data negatif, jika skor merupakan 4 sampai 5 maka itu merupakan data positif. Berikut adalah tabelnya. Kemudian ini merupakan dalam tampilan grafik bahwa positif memiliki data 13.174, sedangkan data negatif memiliki data sejumlah 6.826. Dilanjutkan untuk proses pre-processing. Dalam tahap pre-processing ini mencakup beberapa tahap yang dimulai dari cleaning, kemudian scaffolding, dilanjutkan dalam stopwatch, kemudian slangs, stemming sastrawi, hingga tokenisasi. Berikut adalah hasil dari proses pre-processing yang dilakukan sebelumnya. Kemudian, data yang sudah dilakukan pre-processing akan dilanjutkan dalam tahap uji. Baik, saya lanjutkan untuk setelah proses pre-processing, hasil data yang pada kolom text string kita ubah menjadi komen kembali dengan nama kolom token final. Kemudian kita membuat kode untuk melihat masing-masing dari kolom bertipe data apa. Next. Selanjutnya adalah instalasi workload. Gunanya adalah untuk mengetahui dari dataset kita yang sudah kita labeli, kata yang sering muncul dalam sentimen positif dan negatif itu kata apa aja. Next, tahap pengujian, kita import dari library yang kita gunakan. Setelah itu masuk ke tahapan pembagian data menjadi data X dan Y, yang mana data X berisikan tentang data text string yang sudah diolah tadi, dan kemudian data Y, variabel Y adalah data dari kolom sentimen, dan kemudian dilakukan tahapan smooth yang gunanya untuk menyimbangkan data agar data yang nanti kita klasifikasi tidak terjadi overfitting. Selanjutnya kita install TensorFlow untuk menggunakan metode long short term memory, dan dengan data train 90 sampai 10 dan data test 10 sampai 90. Di sini juga kita menambahkan 9 epoch. Lanjut bawah. Dan untuk hasil dapat kita lihat di layar. Untuk akurasinya seperti yang ada di PPT, akurasi tertinggi adalah dengan data size data train 90 dan data test 10 dengan akurasi 0,813302% dan precision 0,809543% di data train 80, data test 20,
Untuk recall-nya 0,842508% di data trend 90 dan di data test 10. Untuk F1 score-nya didapat di 0,82% sekian untuk di data trend 90 dan data test 10. Selanjutnya, berikut adalah grafik dari masing-masing hasil yang didapat dari pengklasifikasian metode LSTM. Kemudian data yang sudah diuji dilakukan tahap validasi menggunakan confusion matrix. Dari hasil yang sudah dilakukan didapati bahwa pembagian dari data negatif dan positif serta pengujian terbukti hampir akurat seperti yang dilampirkan dalam berikut. Dan untuk data set yang memiliki akurasi tertinggi, yaitu dengan data trend 90% dan data test 10%, juga memberikan sebuah performa yang baik dengan prediksi sentimen yang benar, yang berjumlah lebih banyak daripada yang salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.